Hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah maritim, analisis pertahanan dan keamanan. Saya Nasrul NPM 236111110. Saya Khairunnisa Atsar NPM 2361177. Saya Rafael Ahmad, NPM 2361126. Berikut presentasi dari kelompok kami. Pengungsi Rohingya ke wilayah maritim Indonesia yang menimbulkan tantangan besar dalam aspek kemanusiaan dan keamanan. Indonesia menangani pengungsi Rohingya secara ilegal melalui laut tanpa melanggar prinsip non-refoulement dan hak asasi manusia. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan muncul persoalan hukum yang terkait tanggung jawab aparat seperti TNI AL dan Bakamla dalam menjaga keamanan maritim dari ancaman penyelundupan manusia dan ketegangan sosial akibat kedatangan pengungsi, aparat harus bertindak sesuai hukum nasional, namun tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, menciptakan dilema antara penegakan kedaulatan dan perlindungan kemanusiaan. Kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah maritim Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kewajiban moral dan kemanusiaan, tetapi juga menyentuh pengungsi Rohingya yang datang melalui jalur laut ke wilayah-wilayah seperti Aceh dan Kepulauan Riau. Umumnya tidak melalui prosedur resmi yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum oleh status pengungsi yang tidak jelas secara hukum, sehingga menciptakan kondisi rawan eksploitasi dan pelanggaran HAM. Lanjutan. Rekomendasi utama dari pembahasan mengenai dampak kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah maritim Indonesia adalah perkuat keamanan laut di wilayah rawan, menjaga kondusivitas sosial di wilayah penerima dan pembentukan Satgas Nasional Pengungsi Maritim. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengamanan perairan melalui sinergi antara TNI AL Bakamla dan KPLP untuk mendeteksi dan mencegah masuknya pengungsi secara ilegal. Membacakan penyebab masuknya pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar karena mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM berat. Penyebab utamanya adalah diskriminasi sistematis. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Meskipun banyak dari mereka telah tinggal di Rakhine selama beberapa generasi, Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 mengecualikan Rohingya dari 135 kelompok etnis resmi, menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan stateless. Sejak lama, Rohingya menjadi sasaran kekerasan sekretarian oleh kelompok mayoritas Buddha dan aparat keamanan. Kekerasan besar-besaran terjadi pada tahun 2012, 2016, dan 2017. Yang mengakibatkan ribuan Rohingya tewas dan ratusan ribu melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh dan Indonesia. Pada Agustus 2017, militer Myanmar melancarkan operasi balasan terhadap kelompok militeran Rohingya ARSA. Tetapi, aksi ini berubah menjadi pembersihan etnis. Tindakan ini meliputi pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan kekejaman lainnya yang oleh PBB dan banyak organisasi HAM disebut sebagai genosida. Di negara asalnya, Rohingya hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim, terbatas akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Banyak dari mereka yang tinggal di kamp pengungsi internal dalam keadaan tidak manusiawi. Tegangan yang terus berlangsung dan tidak adanya jaminan keamanan membuat banyak Rohingya memilih untuk meninggalkan Myanmar secara diam-diam melalui laut, meski resikonya sangat besar. Ini ingin menjelaskan terkait dampak berlabuhnya pengungsi Rohingya ke Indonesia dan apa peran pemerintah dalam mengatasi ancaman keamanan maritim. Jadi untuk dampak tersebut yaitu dampak kemanusiaan berupa kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan, tekanan terhadap infrastruktur lokal terutama Aceh dan Riau, dampak keamanan maritim yang meningkat, aktivitas ilegal seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan eksploitasi. Potensi ketegangan sosial yaitu penerimaan pengungsi bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat lokal. Kerentanan wilayah perbatasan Indonesia menjadi pintu masuk jalur imigrasi ilegal. Peran pemerintah dalam mengatasi ancaman keamanan maritim yaitu melakukan dialog dan negosiasi dengan negara asal Rohingya yaitu Myanmar yang berkelanjutan terhadap masalah ini, termasuk upaya pemulangan sukarela atau termasuk upaya pemulangan sukarela atau penempatan kembali, meningkatkan pengawasan di perairan
menangani kasus penyelundupan dan perdagangan manusia, serta menindak pelaku kejahatan yang terlibat, melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, misalnya dengan memberikan informasi tentang bahaya perjalanan ilegal dan membantu mereka untuk kembali ke negara asal. Dan peran pemerintah dan lembaga keamanan, yaitu TNI Angkatan Laut, melakukan deteksi dini, patroli laut, dan penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. Bakamla dan KPLP mengkoordinasi sebagai pengawasan laut dan penegakan hukum. Ini saya akan membacakan peraturan terkait pengungsi Rohingya. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penegakan pengungsi dari luar negeri, yaitu mengatur tentang penanganan pengungsi termasuk Rohingya di Indonesia. Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasi yang mewajibkan setiap orang asing termasuk pengungsi memiliki izin tinggal yang sah di Indonesia. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut Indonesia dan keamanan maritim. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menetapkan peran TNI dalam menjaga keamanan maritim. Rekomendasi kebijakan. Yang pertama, perkuat keamanan laut di wilayah rawan. Indonesia perlu meningkatkan patroli dan pengawasan laut, khususnya di wilayah yang sering menjadi jalur masuk pengungsi, seperti Aceh dan perairan utara Sumatera. TNI AL, Bakamla, dan instansi terkait harus bekerja sama menggunakan teknologi seperti drone, radar, dan kapal patroli. Wilayah laut dan rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan manusia atau potensi penyelundupan kelompok ekstrem. 2. Menjaga kondusivitas sosial di wilayah penerima. Pemerintah dan aparat perlu menggandeng tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal untuk membangun pemahaman sosial kemanusiaan dan keamanan melalui dialog atau kegiatan sosial agar tidak muncul konflik. Kedatangan pengungsi bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal tidak dikelola dengan baik. 3. Pembentukan Satgas Nasional Pengungsi Maritim. Pembentukan Satuan Tugas Lintas Lembaga atau TNI AL Bakamla bertujuan penanganan tanggap darurat yang seimbang antara aspek keamanan dan kemanusiaan. Presentasi dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!